Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera menyaksikan cuplikan video terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini, berita sepak bola, dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua para pecinta sepak bola tanah air. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Ada sedikit berita tentang Timnas Indonesia U19. Indra Safri, pelatih kepala Timnas Indonesia U19 ini meminta untuk menaturalisasi 3 pemain lagi, 3 pemain lagi untuk bergabung ke Timnas Indonesia U19. Yang pertama ada Mauresmo, yang kedua ada Tim Gaypens, dan ada yang satu lagi namanya Dion Marks. Oke, ketiga pemain ini diminta untuk segera diproses naturalisasi untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia U19. Tapi sayang, ada kabar buruk, yaitu Mauresmo ini ternyata dia tidak eligible, dia tidak bisa dinaturalisasi karena dia garis keturunannya ada tapi keempat, bukan yang ketiga. Jadi dia nggak termasuk pemain yang bisa dipindah kewarganegaraannya untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Gak apa-apa, masih ada 2 tambahan pemain lagi, dan mudah-mudahan Timnas Indonesia mendapatkan pemain baru lagi supaya Timnas U19 ini semakin kuat. Tapi kok kenapa sudah bisa main sama Timnas Indonesia? Bukannya kemarin dia main di Toulon Cup, teman-teman ya? Gimana ya? Mungkin teman-teman bisa jelaskan tuh di kolom komentar. Untuk away ke China, kabarnya mereka pilih stadion yang jauh, harus 2 kali transit dulu. Gimana tanggapannya, Pak? Iya, kita tahu nih mereka betul-betul kayak ngerjain gitu ya. Ngerjain? Bayangin dari China Bahrain ini itu sampai ke Qingdao itu sekitar 30 jam kalau pakai komersil. Sementara waktu kita cuma 5 hari tuh. Jadi tanggal 10, tanggal 15, tanggal 10 selesai main, langsung berangkat tanggal 11. Ya kan? Berarti kan waktunya mepet. Sementara di Qingdao itu daerah dingin tuh. Jadi perlu proses aklimatisasi itu, proses pemain. Pasti pelatih minta lebih cepat dari Hana gitu, berapa hari sebelumnya. Nah, mau nggak mau kita memang udah, Pak Ketum udah minta kita untuk ini ya. Charter tanya pesawat airline untuk bisa kita hitung biaya ke charter langsung ke sana. Untuk away memang ke agak sedikit ngerjain ya teman-teman. Pak Tahun Sintayong melatih ada goal getter kita. Nendang penalti aja nggak becus sok-sokan. Jepang Korea itu main bola. Kita main sama Manchester United 0-0. Oh, Manchester ikut main? Saya main. Oke, Manchester United. Kita main sama Juventus Italia 0-0. 0-0, luar biasa. Kita main sama Benfica 1-0 kita kalah. Eusebio main. Kita main sama Uruguay World Cup tahun 74. Kami libas di GBK. Saya bikin gol sama wasit. Anjas kemudian tiba-tiba sekarang menyalah-nyalakan Sintayong gitu. Kan harusnya kita berkaca pada diri kita sendiri gitu. Kita nih sudah memberikan apa gitu. Nah, kan kalau turnamen itu, apalagi turnamen nggak tercatat oleh FIFA, kan nggak ada apa-apa itu, nggak bisa kita kategorikan sebagai itu prestasi kita gitu. Nah, kecuali kita udah misalnya juara SEA Games, semifinalis Asian Games, masuk Olimpiade, itu kita boleh lah menyebut diri kita legend, kemudian kita merasa bahwa kita ini lebih dari orang lain, bolehlah itu, bolehlah. Tapi beliau yang gagal penalti yang menggagalkan kita masuk Olimpiade ya? Iya, betul. Dia dapat kesempatan meskipun waktu itu menurut mahasiswa dia almarhum, Anjas itu sakit gitu. Nah, dia memang sebetulnya tidak ada dalam daftar gitu, tapi kemudian karena nggak berani orang yang lain, akhirnya dia yang ditunjuk. Nah, tapi tendangannya itu gagal, dan gara-gara itu Indonesia nggak ke Montreal. Itu harus dia ingat gitu. Jangan sampai dia melupakan itu gitu. Dan kemudian kan juga di masa Anjas, apa SEA Games kita juara? Enggak kan? Apa Asian Games kita pernah ikut? Enggak kan? Gitu. Nah, ini fakta yang ada gitu. Kalau cuma sekedar turnamen, piala ini, piala itu. Tepuk tangan audiens. Cuma mereka nggak mau menerima dengan kenyataan bahwa Sintayong membawa prestasi bersama dengan tim Indonesia. Mereka nggak mau mengakui, teman-teman, karena nggak tahu hati mereka sedengki apa dan siri apa kepada Sintayong, sehingga hal baik pun mereka tidak mau menganggap itu sebagai sebuah kebaikan, karena hati mereka benar-benar sudah termakan dengan yang namanya iri hati dan dengki. Nggak tahu apa yang dilakukan Sintayong sehingga mereka itu benar-benar sangat benci dengan Sintayong hari ini. I don't know. Who knows, teman-teman? I challenge the striker of the Indonesia under-20s national team to see how many shots out of James 100 Raven he could score for them. ditantang seberapa banyak dia akan mencetak gol terhadap gawang ini ya.
video's out right now, so go ahead and watch how he did. I challenge the striker. Ya tapi nggak ada tampilan, bagusnya ada ya. Congratulations to the U19 national team for winning the championship. Di Piala AFF U19 kemarin. Artinya ya, beliau sebagai head coach dari tim senior juga turut memperhatikan perkembangan dari tim ini. Dan ini nggak akan menutup kemungkinan ya, main-main yang main di U19 ini bakal dipromosiin perlahan-lahan sama Sintayong ke tim U23 dan ke tim senior. Ini gue ada beberapa ya, yang dari pandangan gue pribadi sebagai si pandit sotoy ini, siapa-siapa aja sih yang sebenarnya layak untuk dicoba. Disclaimer dulu, ini murni pendapat gue ya. Dan main yang gak ada di list, gak nutup kemungkinan juga bakal dicoba. Yang paling jelas yang pertama ya, sosok lini depan ya, pemain nomor 9. Yang kita ya bener-bener berharap dia dicoba ya, dicoba. Bukan dibawa di kualifikasi round 3, tapi dicoba. Yaitu adalah Jens Raven. Dengan postur, mobilitas, determinasi, finishing, insting mencetak gol, dia punya. Tapi ini pemain mentah parah ya, masih sangat muda banget. Yang kedua ya, untuk lini belakang ada Kadek Arel ya, yang menurut gue cukup layak buat dicoba. Karena timnas senior main 3 back ya, Kadek Arel ini bisa main di sisi kanan ya, sisinya Rizky Ridho. Bukan sisinya Jai yang di tengah ya. Walaupun mau gimana pun ya, back kita di timnas senior itu bejibun banget. Ya menurut gue gak ada salahnya kok kalau misalnya STY mantau pemain ini. Yang ketiga Welber Jardim ya. Walaupun kemarin di Piala AFF dimainin sebagai seorang gelandang. Saya nggak jadi kepikiran, jadi nggak sabar untuk menyaksikan kualifikasi Piala Dunia. Soalnya teman-teman ya, saya pikir kualitas pemain timnas Indonesia itu benar-benar sangat-sangat Eropa banget teman-teman ya. Kualitasnya itu sudah bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di timnas-timnas yang ada di Eropa sana. Karena kalian bisa melihat bahwa di tengah ada Bang Jai kita yang benar-benar pengalamannya itu sudah benar-benar sudah sangat matang ya. Saya lebih apresiasi kepada Bang Jai daripada Jordi Amat ya teman. Aduh, tapi ya bukan Jordi Alba ya. Tapi saya percaya sih, saya percaya Indonesia akan menunjukkan kejutan yang mereka tidak sangka-sangka. Saya percaya itu teman-teman. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes benar jadi provokator. Tinggal persaingan. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, maka selesai. Artinya naturalisasi tidak otomatis. Bukan. Kita bicara profesional dulu. Sekarang naturalisasi. Sebentar. Pakai kata naturalisasi kenapa? Karena dia punya kualitas yang signifikan berbeda kan? Signifikan. Kalau saya sama Bang Andika jadi sama-sama aja nggak usah direkrut kita kan? Artinya naturalisasi tidak menghabiskan hak pemain lokal dulu. Kita bicara amatir atau profesional? Profesional. Kalau profesional. Naturalisasi apa Bang? Dengar dulu, Bung Toel. Pemilihan kualitasnya. Seorang pemain bicara internasional, dia paling takut kalau Towel, stop sudah bacot, betah benar jadi provokator. Dia paling takut tuh. Pertanyaan apa ini Bung Towel? Makanya bersaing, tunjukkan skillmu dan kerja keras lagi. Ya sudahlah ya, namanya Towel nggak pernah bisa realistis. Cara ngomongnya selalu seperti itu. Tidak menghargai pendapat orang lain, maunya hanya pendapatnya yang dihargai orang lain. Tapi pendapat yang mau orang lain hargai itu adalah pendapat yang tidak realistis. Makanya orang tidak mau hargai pendapatnya. Ya, saya selalu heran dengan orang satu ini. Tapi mau gimana lagi, nggak ada Towel nggak rame juga teman-teman ya. Jadi seperti menambah warna di tengah-tengah dunia sepak bola Indonesia. Jadi kita bisa ada patokan nih teman-teman ya. Orang yang berseberangan dengan pendapat Towel, timnas atau siapapun yang dibenci Towel, sudah pasti kita harus dukung ya, benar teman-teman ya. Sudah pasti kita harus dukung orang yang dimusuhi oleh kelompok Towel ini, yang dikritik. Sudah pasti orang itu baik. Karena terbalik teman-teman ya. Dia mengkritik hal yang positif, hal yang negatif dia dukung mungkin ya. Terus pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.